Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Ramadhani dengan NPM 121-2020-045. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2, yaitu mengenai pengujian uji T dan uji ANOVA. Jadi saya akan mengerjakan soal nomor 2 mengenai uji T dan uji ANOVA. Yang pertama soal A. Petunjuk soal A ini kita disuruh membuka data Excel, yaitu data latihan one sample t-test. Soal A itu adalah berat badan mahasiswa FEB UI angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UI angkatan 2020 tersebut. Hipotesisnya, H0 adalah rata-rata sama dengan nilai acuan, HA adalah rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Lalu kita diminta yang pertama, maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa. Lalu yang kedua, menginterpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya one sample t-test itu adalah analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita langsung mengimpor datanya. Nah, kita cari data one sample t-test. Nah, files of type kita ganti menjadi Excel. Lalu kita klik yang data latihan one sample t-test, lalu klik open. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul. Sebelumnya desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, lalu kita langsung menguji one sample t-test. Pertama itu kita klik analyze, lalu pilih yang compare means, selanjutnya pilih yang one sample t-test. Nah, di sini tes variabelnya kita masukkan berat badan. Nah, lalu di sini ada test value. Nah, test value ini kita bisa isi dengan nilai acuan yang terdapat pada soal. Nah, pada soal tadi itu nilai acuannya itu ada 55 kg, maka kita masukkan 55 ke dalam test value. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu datanya sudah muncul outputnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui jumlah sampel data berat badan, terdapat 10 data. Lalu mean dari berat badan ada 59,00. Standar deviasi dari berat badan ada 7,379. Nah, selanjutnya kita lihat di tabel one sample t-test. Untuk menguji hipotesisnya itu kita lihat dari kolom signifikan. Nah, hipotesis tadi itu H0 adalah rata-rata sama dengan nilai acuan dan HA adalah rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Nah, kita bisa mengetahuinya dari kita lihat di signifikannya. Signifikannya ini 0,121. Untuk ketentuannya itu jika kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Kalau lebih besar dari 0,05, H0 yang diterima, HA yang ditolak. Nah, kita lihat di sini 0,121, maka dia itu lebih besar dari 0,05. Berarti H0 yang diterima dan HA yang ditolak. Jadi rata-rata tersebut sama dengan nilai acuan. Jadi bisa kita interpretasikan berdasarkan output di tabel one sample t-test, yaitu 0,121 lebih besar dari 0,05. Jadi H0 yang diterima dan HA ditolak. Dapat diartikan bahwa rata-rata berat badan mahasiswa FEB YARSI tahun 2020 itu sama dengan nilai acuannya, yaitu 55 kg.
Selanjutnya, untuk soal B, kita disuruh melakukan pengujian to sample t-test. Soalnya itu adalah dosen Anda akan melakukan evaluasi hasil praktikum statistik mahasiswa FEB UY tahun 2020. Maka dilakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dan mahasiswa yang hanya mengikuti ujian statistik tanpa praktikum dengan rajin. Hipotesis varians atau signifikan F, H0 adalah kedua kelompok memiliki variansi yang sama, H1 adalah kedua kelompok memiliki variansi yang berbeda, dan untuk hipotesis signifikan T, H0 adalah kedua kelompok memiliki rata-rata nilai yang sama, H1 adalah kedua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda. Untuk soal B kita diminta untuk hipotesis yang terbukti itu adalah dan mengapa, lalu menginterpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya, independent t-test itu merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Lanjut, kita menginput datanya. Kita cari datanya untuk independent t-test. Files of type kita ganti menjadi Excel. Lalu kita klik yang data latihan independent t-test. Lalu klik open. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, datanya sudah muncul, tapi sebelumnya saya ingin menghilangkan desimalnya. Nah, untuk independent t-test itu pertama kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu kita pilih yang Independent Sample t-test. Jadi di sini untuk nilai kita masukkan ke kolom test variabel, dan untuk kelompok kita masukkan ke grouping variabel. Nah, sebelumnya kita klik Define Groups. Nah, di sini ada pilihan untuk grup 1 dan grup 2. Jadi, untuk kode grup 1 itu adalah mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin. Untuk kode grup 2 itu adalah mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan tidak rajin. Jadi yang grup 1 itu untuk mahasiswa yang rajin, grup 2 itu untuk mahasiswa yang tidak rajin. Lalu kita klik continue. Lalu klik OK. Nah, setelah itu outputnya sudah muncul. Jadi di sini kita bisa mengetahui jumlah sampel data dari kelompok 1 itu ada 15 dengan mean 82,27 dan standar deviasi 7,658. Lalu untuk kelompok 2 jumlah sampel datanya ada 15 dengan mean 88,60 dan standar deviasinya 6,663. Nah, setelah itu kita lihat di tabel independent sample t-test. Kita lihat di kolom signifikan, bisa kita lihat di sini signifikannya 0,582. Jadi, kalau nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, kita menggunakan yang equal variance assume. Kalau nilai signifikannya kurang dari 0,05, kita menggunakan equal variance not assume. Nah, karena signifikan di sini lebih besar dari 0,05, maka kita menggunakan equal variance assume. Nah, jadi kalau lebih besar dari 0,05, berarti yang diterima itu adalah H0. Jadi, kedua kelompok ini memiliki varians yang sama. Nah, setelah itu kita lihat di signifikan yang sebelahnya, yang ada di tabel t-test ini. Nah, di sini kita bisa lihat
signifikannya 0,022. Kenapa kita pilih yang 0,022? Karena seperti yang sudah dibilang tadi, kita menggunakan equal variance assume. Jadi yang kita pilih adalah 0,022. Nah, 0,022 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Jawabannya itu kan dia lebih besar dari kurang dari 0,05. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,05 itu berarti yang diterima adalah H1 dan H0-nya ditolak. Jadi hipotesisnya itu kedua kelompok ini memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi kedua kelompok ini memiliki varian yang sama tapi memiliki rata-rata yang berbeda. Jadi bisa kita interpretasikan bahwa terdapat perbedaan nilai antara mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan rajin dengan mahasiswa yang mengikuti praktikum statistik dengan tidak rajin. Atau dengan kata lain, tingkat kerajinan seseorang itu bisa mempengaruhi nilai yang dihasilkan. Jadi semakin rajin seseorang itu untuk mengikuti praktikum, maka nilainya semakin tinggi. Dan kalau semakin tidak rajin orang tersebut atau malas-malasan dalam belajar, maka nilai yang dihasilkan semakin rendah. Jadi, selanjutnya untuk soal C, ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat, relawan ditimbang, lalu setelah diberi obat, relawan juga kembali ditimbang. Pengujian hipotesisnya, H0 adalah tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, H1 atau HA adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah, dan dipinta untuk yang A, maka hipotesis yang terbukti adalah dan mengapa, lalu yang B, interpretasikan hipotesis tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung ke aplikasi SPSS. Jadi sebelum melanjutkan, paired test itu merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample test ini umumnya berupa data berskala interval atau rasio, dan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua sampel berpasangan. Nah, lalu kita langsung menginput datanya. Kita klik open, lalu pilih data. Nah, kita cari datanya. Nah, kita ubah files of type-nya menjadi Excel. Lalu kita pilih data latihan paired test. Lalu klik open. Lalu klik OK. Nah, di sini datanya sudah muncul, tapi sebelum itu desimalnya ingin saya ubah menjadi 0 atau ingin saya hilangkan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung uji analisis. Pertama itu kita klik Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih Paired Sample Test. Nah, di sini berat sebelum kita pindahkan ke variabel 1, lalu berat sesudah kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu outputnya sudah muncul. Jadi, di sini kita bisa tahu berat sebelum memiliki rata-rata 66,81 dengan jumlah sampel data 16 dan standar deviasinya 6,656. Lalu berat sesudah memiliki rata-rata atau mean 61,94 dengan jumlah sampel data 16 dan standar deviasi 6,403. Nah, kita bisa lihat di sini di tabel paired sample test, kita lihat signifikannya yaitu 0,000.
Nah, ketentuannya itu, jika lebih besar dari 0,05, maka H0 yang diterima, H1 yang ditolak. Nah, untuk kurang dari 0,05, H0 yang ditolak, dan H1 yang diterima. Nah, kita bisa lihat di sini signifikannya sebesar 0,000, dan dia itu lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dikatakan bahwa yang diterima itu adalah H1 dan H0 ditolak. Maka hipotesisnya adalah terdapat rata-rata perbedaan dari rata-rata penurun berat badan setelah meminum obat penurun berat badan dengan sebelum meminum obat penurun berat badan. Jadi bisa kita interpretasikan bahwa obat penurun berat badan ini memiliki pengaruh terhadap berat badan para sukarelawan sebelum dan sesudah meminum obat tersebut. Selanjutnya, saya akan mengerjakan soal D, yaitu akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah, sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien yang meminum obat X, obat Y, dan obat Z. Lalu pengujian hipotesisnya untuk H0 adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Untuk H1 adalah rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Lalu diminta hipotesis yang terbukti itu adalah dan mengapa. Lalu menginterpretasikan hipotesis tersebut. Nah, kita langsung ke aplikasi SPSS. Nah, di sini uji ANOVA satu arah atau one way ANOVA itu adalah jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, kita langsung buka input datanya. Nah, di sini kita cari data uji one way ANOVA. File soft type-nya kita ganti menjadi Excel. Lalu kita pilih data uji ANOVA satu arah, lalu klik open. Lalu klik OK. Nah, di sini sebelumnya saya ingin menghilangkan desimalnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita langsung klik Analyze, pilih Compare Means, lalu pilih yang One Way ANOVA. Nah, di sini untuk dependency-nya itu kita pindahkan tekanan darah, lalu kelompok pasien kita pindahkan ke faktor. Lalu kita klik Post Hoc. Nah, di post hoc ini yang kita checklist adalah Bonferroni dan 2K. Lalu klik Continue. Setelah itu klik Option. Nah, di option ini kita klik atau kita checklist yang deskriptif dan homogeneity. Lalu kita klik Continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu outputnya sudah muncul. Pertama, di tabel deskriptif ini kita bisa tahu jumlah sampel data dari kelompok 1, 2, sampai 3 ini sama, yaitu 7.
dengan mean dari kelompok 1 dan 2 yaitu 125,00, mean dari kelompok 3 152,14. Lalu kita lihat di test of homogeneity of variance. Di sini signifikannya itu sebesar 0,708. Nah, ketentuannya itu jika lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan variasinya itu sama. Jika lebih kurang dari 0,05, variasinya itu berbeda. Nah, syarat untuk dapat melanjutkan analisis selanjutnya itu harus lebih besar dari 0,05. Karena di sini signifikannya 0,708 dan dia lebih besar dari 0,05, maka variasinya sama dan kita bisa melanjutkan ke analisis yang selanjutnya. Lalu di tabel ANOVA ini kita bisa lihat signifikannya 0,001. 0,001 ini lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan HA atau H1 yang diterima dan H0 ditolak. Jadi jika HA yang diterima, maka rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau ada perbedaan. Lalu sebelum itu kita bisa lihat di post hoc test. Nah, post hoc test ini kita bisa mengetahui adanya perbedaan signifikan antara kelompok pasien. Jadi untuk kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 2 itu tidak ada perbedaan signifikan, sedangkan kelompok pasien 1 dengan kelompok pasien 3 itu terdapat perbedaan signifikan, yaitu sebesar minus 27.143. Nah, untuk mengetahui adanya perbedaan signifikan juga bisa kita lihat dari adanya bintang. Lalu setelah itu kita lihat di homogeneous subset. Di sini kita bisa lihat di tabel 1, kelompok pasien 1 dan 2 masuk ke tabel 1 dengan nilai yang sama yaitu 125,00, dan kelompok pasien 3 berada di tabel kedua yaitu sebesar 152,14. Karena mereka ada di tabel yang berbeda, berarti bisa dikatakan antara kelompok 1, 2, dan 3 ini memiliki perbedaan rata-rata. Jadi bisa kita interpretasikan bahwa kelompok pasien 1, 2, dan 3 dengan meminum obat X, Y, dan Z memiliki perbedaan rata-rata penurunan tekanan darah. Jadi artinya obat X, Y, dan Z itu memiliki pengaruh terhadap turunnya tekanan darah dari si peminum obat tersebut. Lalu kemudian soal E, penelitian ini ingin melihat pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Keterangannya itu gender 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, lalu pendidikan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, 3 untuk S1. Nah, kita diminta untuk melakukan interpretasi terhadap output SPSS yang Anda peroleh. Nah, di sini kita disuruh menjelaskan statistik deskriptif, varian antara kelompok sama atau tidak, lalu corrected modelnya, terus pengaruh gendernya seperti apa, pengaruh pendidikannya seperti apa, dan interaksi gender dengan pendidikan pengaruhnya seperti apa. Nah, langsung kita ke aplikasi SPSS. Nah, sebelum itu, two-way ANOVA ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Nah, kita langsung input saja datanya. Langsung kita pilih yang data latihan two-way ANOVA.
Nah, setelah itu datanya sudah muncul, langsung saja kita klik Analyze, lalu pilih General Linear Model, lalu klik yang Univariate. Nah, di sini ujian kita pindahkan ke kolom Dependent Variable, lalu untuk gender dan pendidikan kita pindahkan ke Fixed Vector. Setelah itu kita klik Plots. Nah, di plots ini untuk gender kita pindahkan ke kolom horizontal axis dan pendidikan kita pindahkan ke separate lines. Lalu kita klik add, lalu klik continue. Setelah itu kita klik post hoc. Nah, di post hoc ini pendidikan kita pindahkan ke post hoc test 4. Setelah itu kita checklist yang 2K. Lalu klik continue. Setelah itu klik options. Di sini kita pindahkan dari gender pendidikan, interaksi gender dengan pendidikan ke display means for. Lalu setelah itu kita klik yang descriptive dan homogeneity. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu outputnya sudah muncul. Jadi pertama, di between subjects vector ini kita bisa mengetahui jumlah sampel data dari laki-laki, terdapat 18, perempuan terdapat 22, dan jenjang SMP terdapat 8, SMA ada 20, S1 ada 12. Lalu kita lihat di descriptive statistik. Jadi di descriptive statistik ini kita bisa mengetahui laki-laki dengan pendidikan SMP dengan meyannya 32,43, standar deviasinya 11,646 dengan jumlah sampel data 7. Lalu laki-laki dengan pendidikan SMA, meyannya 46,60 dengan standar deviasi 11,082 dengan jumlah sampel data 5. Lalu laki-laki dengan pendidikan S1 dengan meyan 77,83, standar deviasinya 18,192 dengan jumlah sampel data terdapat 6. Terus perempuan dengan pendidikan SMP meyannya 68,00 dengan jumlah sampel data 1. Lalu perempuan dengan pendidikan SMA meyannya 65,13 dengan standar deviasi 6,551 dengan jumlah sampel data 15. Lalu perempuan dengan pendidikan S1 meyannya 69,67 dengan standar deviasi 10,558 dengan jumlah sampel data 6. Nah, selanjutnya kita bisa lihat Levene test of equality of error variance. Di sini kita lihat di kolom signifikan. Signifikannya ini sebesar 0,527. Nah, seperti di one way ANOVA sebelumnya, jadi jika lebih besar dari 0,05, variasinya itu dikatakan sama. Jika kurang dari 0,05, variasinya itu dikatakan berbeda. Karena ini lebih besar dari 0,05, maka variasinya dikatakan sama. Nah, salah satu ketentuan agar kita bisa melanjutkan ke analisis yang selanjutnya, yaitu variasinya itu harus sama. Nah, karena ini variasinya sama, maka kita bisa melanjutkan ke analisis selanjutnya. Yaitu kita lihat di test of between subject effect. Kita lihat corrected model memiliki signifikan sebesar 0,000. Nah, untuk corrected model itu dikatakan valid jika kurang dari 0,05. Apabila lebih besar dari 0,05, maka tidak dikatakan tidak valid. Karena signifikan di sini sebesar 0,000, maka bisa dikatakan data ini valid
Nah, selanjutnya kita lihat variabel gender, pendidikan, lalu interaksi gender dengan pendidikan. Dari 3 variabel ini masing-masing memiliki nilai signifikan di bawah 0,05. Nah, kalau dikatakan signifikan jika di bawah 0,05, maka dikatakan berpengaruh terhadap nilai ujian. Kalau lebih besar dari 0,05, dikatakan tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. Karena dari 3 variabel tersebut nilai signifikannya di bawah 0,05, maka bisa dikatakan variabel gender, pendidikan, interaksi gender dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap nilai ujian. Jadi bisa kita ambil contoh, misalkan laki-laki dengan pendidikan SMP memiliki rata-rata 32,43. Nah, di sini laki-laki SMA memiliki rata-rata 46,60. Lalu laki-laki dengan pendidikan S1 memiliki rata-rata 77,83. Nah, kita bisa lihat semakin tinggi pendidikannya, nilai rata-ratanya itu semakin tinggi. Jadi, pendidikan itu berpengaruh terhadap nilai ujian. Kita bisa lihat juga di perempuan, ini pendidikan SMP, SMA, dan S1, rata-ratanya itu lebih besar perempuan dengan pendidikan S1. Jadi bisa dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan itu, semakin tinggi juga pengaruhnya terhadap nilai ujian. Nah, setelah itu kita lanjut ke analisis selanjutnya. Kita ke post-hoc test. Sama seperti di one way ANOVA, post-hoc ini kita bisa menentukan variabel mana yang mempunyai perbedaan signifikan. Nah, kita lihat SMP dengan SMA memiliki perbedaan signifikan sebesar minus 23,63. SMP dengan S1 memiliki perbedaan minus 36,88 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat nih mereka masing-masing terdapat tanda bintang yang artinya memiliki perbedaan signifikan. Kita bisa lihat dari tanda bintangnya. Lalu setelah itu di homogeneous subset. Jadi kita lihat untuk pendidikan SMP, SMA dengan S1 masing-masing mereka masing-masing berada di tabel yang berbeda, yaitu SMP di tabel nomor 1, SMA di tabel nomor 2, S1 di tabel nomor 3. Jika berada di tabel yang berbeda, berarti mereka itu memiliki perbedaan signifikan. Tetapi jika berada di satu tabel yang sama, itu mereka tidak ada perbedaan signifikan. Nah, ini kan mereka terdapat di 3 tabel yang berbeda nih. Jadi artinya mereka ini memiliki perbedaan signifikan.